Pernah kebayang nggak ada satu perusahaan raksasa yang identik banget sama satu orang? Visinya, seleranya, ya pokoknya DNA-nya tuh ada di setiap produk. Terus orang itu udah nggak ada. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Itulah kisah yang akan kita bedah hari ini di Apple setelah kepergian sang visioner Steve Jobs. Nah, ada satu kutipan keren dari Ralph Waldo Emerson. Sebuah institusi adalah bayangan panjang dari satu orang. Dan kayaknya nggak ada perusahaan yang lebih pas sama kutipan ini selain Apple. Selama puluhan tahun, Apple itu ya bayangannya Steve Jobs. Visinya, selaranya, bahkan obsesinya sama kesempurnaan. Justru pertanyaan inilah yang bikin Apple deg-degan. Pas sang visioner pergi, siapa yang bisa ngisi kekosongan sebesar itu? Jiwa perusahaan ini bisa diselamatin nggak sih? Atau jangan-jangan malah jadi sesuatu yang beda banget? Bayangan Jobs itu emang kuat banget. Waktu dia meninggal di bulan Oktober 2011, seluruh dunia bertanya-tanya. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, muncullah dua orang. Dua orang yang beda banget yang kayaknya udah ditakdirin buat ngambil alih Apple. Dan disinilah drama Apple yang baru dimulai. Di satu kubu, kita punya Johnny Ive, sang seniman, mitra spiritualnya Jobs yang hidup untuk keindahan bentuk dan material. Di kubu lain, ada Tim Cook, sang operator jenius, yang lihat dunia lewat angka dan efisiensi. Ini bukan cuma soal gaya kerja loh, ini pertarungan dua jiwa yang bakal nentuin nasib Apple ke depannya. Oke, buat bener-bener ngerti pertarungan antara jiwa kreatif lawan otak operasional ini, kita harus gali lebih dalam. Kita harus lihat dari mana sih dua orang ini berasal, apa yang bikin mereka jadi dua kutub yang berseberangan banget. Kita mulai dari Johnny Ive. Dia tumbuh besar di Inggris dan dunianya itu ya di bengkel ayahnya, seorang pengrajin perak. Jadi dari kecil, dia tuh nggak belajar soal coding atau chip, enggak. Dia belajar soal gimana rasanya sebuah material, soal presisi tangan, soal proses bikin sesuatu yang indah. Dan filosofi ini tuh bukan cuma prinsip kerja, tapi udah mendarah daging. Ada cerita terkenal nih, pas dia masih muda, Ive tuh ngeritik desain temennya karena dianggap gak punya integritas. Coba bayangin, integritas dalam sebuah desain. Ini nunjukin banget kan seberapa perfeksionisnya dia, bahkan jauh sebelum masuk Apple. Sekarang kita loncat ke dunia yang benar-benar 180 derajat berbeda. Tim Cook besar di pedesaan Alabama, dia anaknya pekerja galangan kapal. Dunianya bukan soal keindahan, tapi soal kerja keras, banting tulang. Dia lihat sendiri ayahnya kerja berat tanpa semangat. Dan itu nanamin etos kerja yang gila banget ke dia. Plus tekad buat nemuin pekerjaan yang benar-benar dia suka. Nah, di Apple, gaya manajemen Cook ini jadi legenda beneran. Dia itu jagonya interogasi, gak ada capeknya. Sampai ada omongan di antara staf, katanya pertanyaan-pertanyaan yang super tajam dan bertubi-tubi itu bisa bikin pria dewasa nangis. Kesempurnaan yang dia cari itu bukan di bentuk, tapi di angka dan efisiensi. Oke, jadi kita punya si seniman dan si operator. Anehnya ya, di tahun-tahun awal yang kacau setelah Jobs nggak ada, dua kekuatan yang berlawanan ini malah jadi penyelamat Apple. Mereka itu kayak yin dan yang, menciptakan keseimbangan yang rapuh tapi kuat banget. Ceritanya dimulai tahun 2011 pas Jobs ngasih tongkat estafet ke Cook. Terus krisis pertama datang setahun kemudian. Apple Maps gagal total, bener-bener hancur. Nah, ini maksa Cook ngambil keputusan gede, mecat kepala software Scott Forstall. Dan lihat deh apa yang terjadi abis itu. Kekosongan ini malah ngasih Ive kekuatan super. Dia jadi ngendaliin semua desain, hardware, dan software. Nah, ini dia rahasia kesuksesan awal mereka. Ambisi desain Ive yang gila-gilaan dan kelihatannya mustahil. Contohnya kayak bikin bodi MacBook dari satu balok aluminium utuh, itu bisa jadi kenyataan cuma karena satu hal. Kejeniusan operasionalnya Cook. Cook yang nemuin cara buat produksi massal dengan efisien. Intinya gini, mesin duit yang dijalankan Cook itu yang jadi sponsor buat laboratorium impiannya Ive. Tapi, keseimbangan antara seniman dan operator ini ya seperti yang bisa kita tebak lah ya, rapuh banget. Nggak butuh waktu lama sampai perbedaan fundamental mereka mulai narik Apple ke dua arah yang berlawanan. Visi mereka pun akhirnya bentrok. Dan medan perangnya itu adalah Apple Watch, produk gede pertama yang lahir tanpa campur tangan Steve Jobs sama sekali. Buat Johnny Ive, ini mahakaryanya. Ini bukan gadget, tapi aksesori fashion mewah. Dia mimpi ngeluncurin ini di Paris Fashion Week. Bahkan sampai ngerancang edisi emas 18 karat yang harganya bisa buat beli mobil. Itu kan mimpinya Ive. Kenyataannya buat Tim Cook jauh lebih membumi.
Ada masalah produksi, ada target penjualan yang harus dikejar, dan yang paling penting, pasar tuh nggak peduli soal fashion. Orang beli Apple Watch buat olahraga. Nah, ini momen krusial banget. Untuk pertama kalinya, Apple di bawah Cook harus nurut sama pasar, bukan sebaliknya kayak di zaman Jobs. Benturan visi soal Apple Watch ini jadi titik baliknya. Pelan-pelan tapi pasti, budaya di Apple mulai geser. Desain yang tadinya jadi raja, sekarang harus negosiasi dulu sama biaya, manufaktur, dan data. Kekuasaan si seniman mulai kegerus sama kerajaannya si operator. Dan kalau dari sisi bisnis, cara Cook ini terbukti sukses luar biasa. Tanggal 2 Agustus 2018, sesuatu yang nggak kebayang terjadi. Apple jadi perusahaan Amerika pertama yang nilainya tembus $1 triliun. Ini pencapaian yang gila banget. Tapi, ironisnya, kesuksesan finansial ini justru jadi mimpi buruk buat Johnny Ive. Pas ada anggota dewan baru yang latar belakangnya keuangan gabung, Ive kabarnya ngeluh, dia kan cuma salah satu dari akuntan-akuntan itu. Buat dia, ini bukti nyata kalau jiwa perusahaan udah diambil alih sama laporan laba rugi. Perbedaan pandangan ini akhirnya udah nggak bisa dijembatanin lagi. Apple emang sekarang punya warisan triliunan dolar, tapi kesuksesan itu datang dengan harga yang mungkin nggak disadari banyak orang. Dan inilah babak akhir dari sebuah era. Ive mulai ngejauh sampai akhirnya beneran cabut di tahun 2019. Tapi perubahan yang paling simbolis, pukulan teloknya, itu ini. Tim desain, jantung kreatifnya Apple, sekarang laporannya nggak lagi ke CEO. Mereka lapor ke Chief Operating Officer. Sinyalnya jelas banget, operasi sekarang di atas desain. Tabel ini ngerangkum transformasi total Apple. Kelihatan banget kan pergeserannya? Dari perusahaan yang terobsesi sama produk, jadi terobsesi sama layanan. Dari yang jalan pakai intuisi desain, jadi jalan pakai data. Tujuannya bukan lagi bikin produk yang luar biasa hebat, tapi ngejar target pendapatan. Singkatnya, Apple zaman Jobs dan Ive itu dipimpin seniman. Apple zaman Cook dipimpin oleh operator. Dan jangan salah ya, kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ini kemenangan telak. Di bawah tim Cook, Apple jadi lebih besar, lebih kaya, dan jauh lebih efisien dari yang pernah dibayangin siapapun. Mesin operasional yang dia bangun itu nyaris sempurna. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Kisah ini nunjukin adanya sebuah pertukaran. Visi kreatif yang murni ditukar sama keunggulan operasional yang gak terkalahkan. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita renungin adalah, dalam perjalanannya menaklukkan dunia dan jadi perusahaan triliunan dolar, apakah Apple secara nggak sengaja udah kehilangan jiwanya?